melakukan pelarian, termasuk juga penyanderaan terhadap pilot. Ada beberapa kejahatan yang juga dilakukan oleh kelompok Egyanus Kogoya. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Kodam 8 Pindang Jaya atas nama Komandan Operasi Distrik Piandoga, saya sampaikan kami minta otonomi ditolak, yang presiden 3 bulan ditolak. Kami minta merdeka penuh, kebebasan penuh. Kami diminta Sorong sampai Samarai. Siap merdeka. Siap. Salah satunya adalah melakukan pembunuhan terhadap anak salah satu kepala kampung di salah satu kampung di distrik Kuyawage, di mana kepala kampung tersebut atas nama ST tidak bersedia untuk membantu kelompok tersebut ketika kelompok tersebut datang ke kampungnya untuk meminta bama, dan akhirnya anak yang berusia antara 6-8 tahun dengan inisial MT langsung dibunuh. Fakta KKB Egyanus Kogoya bunuh bocah 8 tahun usai tak diberi makan. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya membunuh bocah 8 tahun berinisial MT di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya. Kelompok Egyanus Kogoya membunuh bocah itu lantaran tidak diberi makan oleh orang tua korban. Ya, kurang lebih sepekan lalu KKB Egyanus melakukan teror dan membunuh anak kepala kampung Pimpinong berinisial ST. Ungkap Kepala Operasi Satgas Damai Kartens Kombes Faisal Ramadhani kepada wartawan. Dirangkum detik.com berikut fakta-fakta KKB Egyanus Kogoya. Pertama, Egyanus Kogoya tak diberi makan. Kombes Faisal mengatakan aksi keji KKB Egyanus terungkap saat tim Ops Damai Kartens melakukan penjajakan keberadaan pilot Susi Air. Mereka kemudian mendapat informasi jika KKB membunuh anak kepala kampung di distrik Kuyawage. Faisal menjelaskan awalnya Egyanus dan anak buahnya masuk ke perkampungan warga di distrik Kuyawage untuk meminta bahan makanan. Namun kepala kampung setempat tidak mau membantu mereka. Egyanus pun tidak menerima sikap dari kepala kampung tersebut. Dia lalu melampiaskannya dengan membunuh anak kepala kampung itu yang berusia 8 tahun. Faisal mengatakan pihaknya mendapatkan saksi yang melihat perbuatan keji Egyanus, namun pihaknya mengalami kendala bahasa saat mengambil keterangan tersebut. Faisal menambahkan, dari keterangan saksi itu terungkap jika Egyanus Kogoya dan kawan-kawan membawa 3 senapan laras panjang. Kedua, teror KKB bikin warga trauma. Kapolres Lanijaya AKBP Umar Nasatekai mengatakan, KKB masuk ke wilayah Lanijaya dari Kabupaten Duga. KKB kemudian melakukan aksi teror dan pembunuhan yang membuat warga takut dan trauma. Ia benar, KKB yang dipimpin Egyanus Kogoya dari Duga memasuki Kabupaten Lanijaya lalu membuat teror dengan membunuh anak kecil. Hal itu membuat masyarakat trauma, ungkap Umar ketika dikonfirmasi. Umar mengatakan warga di Lanijaya menolak kehadiran Egyanus Kogoya dan kawan-kawan, apalagi setelah mereka melakukan aksi teror dan membunuh anak kepala kampung. Umar menambahkan bahwa Egyanus Kogoya dan kawan-kawan membunuh anak kepala kampung akhir bulan Februari 2023. Namun informasi itu baru mereka terima pada Minggu 5 Maret. Lalu ketiga, polisi tingkatkan patroli. Setelah Egyanus dan kawan-kawan melakukan aksi teror dan pembunuhan, polisi kini meningkatkan upaya patroli dan razia di wilayah tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencegah KKB kembali melakukan teror. Umar mengatakan pasukannya cukup untuk memberikan rasa aman bagi warga di Lanijaya, apalagi mendapat bantuan personal. Para pasukan itu telah disebar di beberapa titik di Lanijaya. Pasukan di sini sangat cukup untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kami juga mendapatkan perkuatan, namun jumlahnya tentunya tak bisa kita sampaikan. Dan pasukan juga telah disebar di beberapa distrik di daerah Lanijaya. Begitulah kata Umar. Lalu keempat, Egyanus Kogoya tinggalkan Lanijaya. Umar mengklaim kelompok Egyanus Kogoya telah keluar dari wilayah Lanijaya. Hal itu lantaran kehadirannya ditolak oleh warga setempat. Namun demikian, Umar mengaku tidak mengetahui pasti kemana Egyanus dan kawan-kawan pergi. Pihaknya memastikan menutup semua ruang gerak kelompok kriminal tersebut.